Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa program studi akuntansi semester 7 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Kami dari kelompok 2 di mata kuliah Sociopreneurship. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'in wala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhair Pakana SMM selaku dosen pengampu mata kuliah Sociopreneurship. Baik, di sini perkenalkan kami dari kelompok 2. Ada saya Fadiha Malda dengan NIM 2162201059. Lalu ada kedua teman saya. Yang pertama, halo, perkenalkan nama saya Rosita Nur Amalia dengan NIM 21622011064. Yang kedua, halo, saya Tegar Pramulya dengan NIM 21622011082. baik, di sini kami akan menjelaskan tentang Sociopreneurship Lazismu sebagai syarat ujian akhir semester kami yang bertemakan membangun sosial melalui inovasi zakat Pada studi kasus Lazismu Pusat dan Lazismu Wilayah BSD dan Kota Tangerang Selatan. Yuk kita simak materinya sama-sama. Baik teman-teman, saya Tegar Pramulya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan Sociopreneurship. Apa itu Sociopreneurship? Sociopreneurship adalah pendekatan kewirausahaan yang berorientasi pada solusi terhadap masalah sosial dengan inovasi dan berkelanjutan finansial. Lazismu atau Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodaqoh Muhammadiyah adalah salah satu contoh nyata dari Sociopreneurship di Indonesia yang dinaungi oleh Muhammadiyah. Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pedaya gunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK nomor 457/21 November 2002. Lalu SK diperpanjang SK nomor 90 tahun 2022. Baik, selanjutnya dengan telah berlaku Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. Lazismu sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. Sebagai lembaga filantropi berbasis keagamaan, Lazismu tidak hanya fokus pada distribusi zakat tetapi juga mengembangkan program-program inovatif untuk memberdayakan masyarakat. Lalu lokasi Lazismu yang berada di pimpinan pusat Muhammadiyah yang berlokasi di Jalan Menteng Raya nomor 62 Jakarta Pusat. Pada saat ini ketuanya adalah Bapak Ahmad Imam Mujadid Rais MIR. Sedangkan Lazismu di wilayah Kota Tangerang Selatan yang berlokasi di Jalan Puspitek Raya nomor 51 Kecamatan Setu, Gedung Dakwah Muhammadiyah diresmikan pada tanggal 26 Maret 2021. Dan Lazismu di cabang BSD diresmikan pada tanggal 10 Maret 2024 yang berlokasi di Jalan Mawar 3, nomor 11, kawasan klaster Anggrek Loka BSD, Serpong, Sektor 2.1. Baik di Lazismu Pusat maupun di Lazismu wilayah Tangerang Selatan dan wilayah BSD semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjalankan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya membantu mengentaskan kemiskinan tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi. Selanjutnya, terdapat peran Lazismu sebagai sosiopreneur. Peran Lazismu sebagai sosiopreneur, Lazismu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan pendekatan kewirausahaan sosial dalam operasionalnya. Lazismu mengelola dana zakat, infak, dan sodaqoh untuk mendukung berbagai program pemberdayaan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Lazismu memiliki 6 pilar program, yaitu yang pertama ada pilar ekonomi. Lazismu membantu masyarakat dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan modal usaha. Salah satu contohnya adalah program UMKM Tangguh, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah di daerah marginal, seperti ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, peternakan masyarakat mandiri, keuangan mikro dan tani bangkit. Lalu yang kedua ada pilar pendidikan. Melalui zakat pendidikan, Lazismu memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Beasiswa yang disalurkan juga mencakup pelatihan keterampilan kerja, sehingga penerima manfaat dapat memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi, seperti beasiswa Mentari, beasiswa Sang Surya, Lazismu Goes to Campus, Save Our School, Peduli Guru, EduTapmu, dan MSPP. Lalu yang ketiga ada pilar lingkungan. Pilar lingkungan di Lazismu bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan menjaga keseimbangan ekosistem, seperti sayangi daratmu, sayangi lautmu, dan penanaman pohon. Yang keempat ada pilar kemanusiaan. Pilar kemanusiaan di Lazismu merupakan program yang dirancang untuk menangani berbagai masalah sosial dan bencana yang dihadapi oleh masyarakat, terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti Indonesia Siaga, Muhammadiyah Aid, Gudang Kemanusiaan, dan Sekolah Cerdas. Dan yang kelima ada pilar kesehatan. Pilar kesehatan bertujuan untuk memenuhi hak-hak mustahik dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Lazismu menjalankan program klinik apung di daerah terpencil yang menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang terjangkau fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir ada pilar sosial dakwah. Pilar lingkungan di Lazismu bertujuan untuk menciptakan kepilar sosial dakwah di Lazismu merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Islam serta pentingnya berbagi dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Hai teman-teman, untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Fadia Malda, selaku pemateri kedua. Terdapat inovasi sosiopreneurial Lazismu. Lazismu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga distribusi zakat, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial melalui berbagai inovasi. Salah satu inovasi utamanya adalah digitalisasi platform donasi. Dengan mengintegrasikan teknologi, Lazismu mempermudah masyarakat untuk berdonasi melalui aplikasi mobile dan website. Selain itu, Lazismu juga menciptakan program zakat produktif di mana dana zakat digunakan untuk mengembangkan usaha kecil masyarakat miskin sehingga menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Lazismu Pusat dengan Lazismu Daerah Tangerang Selatan dan BSD sama-sama berfokus dalam mengoptimalkan ZISKA atau Zakat, Infak, Sodako, dan Dana Kemanusiaan. Karena sistem ZIS merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dalam mencapai kecukupan kebutuhan umat manusia, maka dari itu didirikan Lazismu dari pusat hingga ke berbagai cabang untuk memperluas jangkauan donasi dan membantu memperluas distribusi zakat dan sodakoh lainnya ke seluruh wilayah secara adil dan merata. Selanjutnya, ada sumber perolehan dana Lazismu. Dana yang diperoleh Lazismu yang dapat disalurkan ke masyarakat berasal dari pertama, zakat, kedua, sumber lain. Dalam zakat terdapat satu, zakat naf atau zakat fitri atau zakat jiwa. Yang kedua, zakat mal atau harta. Ketiga, zakat penghasilan atau pendapatan atau gaji. Yang keempat, zakat profesi. Kelima, zakat perdagangan. Dalam sumber lain terdapat infak, sodakoh, wakaf, dana corporate social responsibility atau CSR, dan donasi personal. Di Lazismu, metode pengumpulan dana dapat dilakukan melalui 1. Transfer bank, 2. Donasi online, 3. Aplikasi mobile, 4. Gerai atau counter Lazismu, 5. Jemput zakat, 6. Kerjasama dengan instansi atau perusahaan. Untuk mekanisme penyaluran donasi, setelah donasi terkumpul, pihak Lazismu dapat menyalurkan donasi secara adil dan merata dengan cara pihak Lazismu baik dari pusat, Lazismu Tangerang Selatan, dan Lazismu BSD dapat melakukan survei lapangan di daerah masing-masing. Setelah melakukan survei, maka dapat melakukan pendataan mustahik atau data penerima donasi.
Tidak lupa pula berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat dan memperhatikan skala prioritas. Yang terakhir yaitu tepat sasaran dan tepat guna. Teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Fadia. Saya Rosita Nur Amalia, selaku pemateri 3. Di mana di sini ada prinsip pertama. Di dalam Lajismu yang paling penting dalam melakukan donasi dan lainnya yaitu semua laporan dana transparan, akuntabel, proporsional, sesuai syariah, dan memperdayakan manusia. Pada saat ini, donasi yang telah dikumpulkan oleh Lajismu yaitu senilai Rp55.992.183.823 dengan 18 program dan 71.330 donatur yang terdaftar di berbagai wilayah. Di Lajismu, setiap kali ada kegiatan donasi atau penyaluran dana harus dibuat laporan pertanggungjawabannya dengan jelas dan akuntabel agar dapat bisa dipertanggungjawabkan kepada para donatur dan supaya Lajismu juga dapat selalu dipercaya oleh seluruh pihak. Dana operasional atau hak amil sebesar 5% dari total yang diperoleh diterima Lajismu wilayah dari kantor layanan Lajismu digunakan untuk kepentingan koordinasi dan penguatan kelembagaan atau divisi yang ada di Lajismu. Yang pertama itu ada bidang fundraising dan kerjasama, kedua ada bidang sumber daya manusia atau SDM, ketiga bidang keuangan, keempat bidang pendayagunaan dan distribusi, dan kelima itu ada bidang kelestarian. 3. Sumber daya dan pendanaan, di mana kantor pusat sendiri itu memiliki sumber pendanaan lebih besar, mampu mengembangkan program dengan skala nasional, memiliki akses pendanaan dari donor nasional dan internasional, dan melakukan koordinasi pendanaan lintas wilayah. Sedangkan kantor daerah sendiri keterbatasan sumber pendanaan, fokus pada pengembangan program berbasis potensi lokal dan mencari sumber pendanaan dari jaringan setempat. Keempat, yaitu ada pemberdayaan masyarakat, di mana kantor pusat merancang strategi pemberdayaan komprehensif, mengembangkan model pembinaan berskala nasional, melakukan evaluasi dan standarisasi program. Sedangkan kantor daerah yaitu implementasi langsung pemberdayaan masyarakat, adaptasi program sesuai kebutuhan lokal, dan membangun jejaring dengan komunitas setempat. Tantangan sosial partnership Lajismu. Yang pertama itu ada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya zakat produktif dibandingkan zakat konsumtif. Hal ini mempengaruhi jumlah dana yang dapat diinput untuk program pemberdayaan. Kedua yaitu ada transparansi dan akuntabilitas. Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, Lajismu perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana zakat. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat menjadi prioritas utama. Ketiga yaitu ada infrastruktur digital yang belum maksimal. Di era digital, Lajismu Pusat Tangerang Selatan BSD masih menghadapi tantangan dalam memanfaatkan teknologi untuk maksimalkan penggalangan dana dan distribusi bantuan secara efisien. Keempat, yaitu ada kapasitas penerima manfaat. Tidak semua penerima manfaat siap untuk memanfaatkan bantuan produktif karena kurangnya pendidikan atau keterampilan dasar. Hal ini memerlukan upaya lebih dalam memberikan pelatihan dan pendampingan. Dampak sosial Lajismu yang pertama itu ada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Banyak keluarga penerima manfaat zakat produktif melaporkan peningkatan pendapatan bulanan mereka. Sebagai contoh, peserta program usaha mikro berhasil membuka usaha makanan ringan yang stabil. Kedua, akses pendidikan lebih baik. Beasiswa dari Lajismu membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Hal ini membuka peluang mereka untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Ketiga, itu ada kesadaran sosial yang lebih tinggi. Dengan program-program yang terukur, Lajismu berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berbagi dan membantu sesama melalui zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya itu ada keempat, itu ada dukungan kesehatan untuk masyarakat. Layanan kesehatan gratis dari Lajismu membantu mengurangi beban biaya pengobatan masyarakat miskin, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan ekonomi keluarga. Baik, teman-teman, penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya dapat disimpulkan bahwa Lajismu adalah contoh nyata bagaimana sebuah organisasi berbasis keagamaan dapat mengintegrasikan zakat dengan konsep social partnership. Dengan pendekatan ini, Lajismu tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperdayakan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Dengan terus mengembangkan inovasi dan menjaga akuntabilitas, Lajismu dapat menjadi inspirasi bagi lembaga lain yang bergerak di bidang filantropi dan pemberdayaan masyarakat. Lajismu Pusat dan Lajismu Daerah saling bekerja sama dalam mengoptimalkan JSK yang sesuai dengan syariat Islam. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan yang ada di Lajismu wilayah Tangerang Selatan, wilayah BSD, dan Lajismu Pusat. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.